Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurstiani dengan NIM akhir 070. Saya akan mempresentasikan tentang dominasi pengetahuan. Oke, yang pertama, dominasi pengetahuan merupakan kondisi di mana suatu bentuk pengetahuan tertentu dianggap paling sah, benar, atau ilmiah. Sementara bentuk pengetahuan lain yang berbeda dianggap tidak relevan, tidak rasional, atau kurang ilmiah. Dalam situasi ini, pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dunia, tetapi juga menjadi instrumen kekuasaan yang menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara dan siapa yang harus diam. Menurut Sutopo, dominasi pengetahuan terjadi ketika proses produksi dan legitimasi pengetahuan dikuasai oleh kelompok tertentu, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk menetapkan standar kebenaran melalui lembaga formal seperti universitas, lembaga riset, atau media massa. Akibatnya, cara berpikir masyarakat cenderung diarahkan untuk menerima pengetahuan dominan tanpa banyak mempertanyakannya. Sebagai contoh, dalam konteks ilmu sosial di Indonesia, banyak teori dan konsep yang berasal dari Barat dijadikan sebagai acuan utama, sementara pengetahuan lokal atau tradisional seringkali dianggap kurang valid karena tidak sesuai dengan kerangka metodologi modern. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kuasa epistemik berperan dalam menentukan hierarki pengetahuan. Selanjutnya, mekanisme terjadinya dominasi pengetahuan. Yang pertama, institusional pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dihasilkan oleh kelompok dominan seringkali dilegitimasi melalui lembaga formal seperti perguruan tinggi, jurnal ilmiah, atau lembaga riset. Melalui mekanisme ini, pengetahuan tertentu memperoleh status resmi sebagai pengetahuan ilmiah, sementara pengetahuan yang tidak mengikuti standar lembaga dianggap kurang akademis. Marhumah 2011. Contohnya, kurikulum universitas di Indonesia banyak yang mengacu pada teori Barat, sementara teori-teori yang berbasis kearifan lokal atau nilai budaya Nusantara jarang sekali dijadikan rujukan utama. Akibatnya, cara berpikir mahasiswa tentang pengetahuan ilmiah terbentuk sesuai standar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan menjadi alat legitimasi bagi pengetahuan dominan. Yang kedua, dekolonisasi pengetahuan. Pendekatan ini berupaya membongkar warisan kolonial dalam cara berpikir dan sistem akademik. Dekolonisasi menuntut pengakuan bahwa pengetahuan Barat bukan satu-satunya sumber kebenaran, melainkan salah satu dari banyak perspektif yang ada. Misalnya, lembaga penelitian besar dan universitas yang ternama sering memiliki dana riset yang lebih besar serta akses ke jurnal internasional berbayar. Sementara peneliti di daerah atau di universitas kecil sulit untuk mempublikasikan hasil risetnya karena keterbatasan biaya atau akses. Akibatnya, pengetahuan dari kelompok tertentu lebih banyak beredar dan diakui dibandingkan pengetahuan dari masyarakat lokal atau komunitas kecil. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pengetahuan. Yang ketiga, bahasa dan standar keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam dunia akademik seringkali bersifat eksklusif dan mengikuti standar epistemologi tertentu. Pengetahuan yang menggunakan bahasa lokal atau tidak memenuhi standar akademik dianggap kurang benar. Menurut artikel Dominasi Barat atas Sejarah Pengetahuan dan Epistemologi Ilmu Sosial, bahasa akademik Barat secara tidak langsung menjadi alat hegemoni yang menyingkirkan cara berpikir non-Barat. Contohnya, ketika peneliti menulis artikel ilmiah dalam bahasa daerah atau menggunakan istilah lokal, sering dianggap tidak ilmiah karena tidak sesuai dengan terminologi akademik internasional. Padahal istilah-istilah itu punya makna sosial psikologis yang penting dalam konteks masyarakat Indonesia. Jadi, penggunaan bahasa ilmiah ala Barat menjadi sarana dominasi epistemik. Yang keempat, wacana sosial dan legitimasi ideologis. Melalui wacana sosial,
pengetahuan dominan membentuk opini publik dan pandangan masyarakat tentang kebenaran. Misalnya, dalam media dan kebijakan publik sering muncul wacana bahwa masyarakat modern adalah yang rasional, efisien, dan berorientasi teknologi, sedangkan masyarakat tradisional dianggap kuno dan emosional. Akibatnya, nilai-nilai budaya dan cara berpikir masyarakat lokal dianggap kurang relevan. Padahal dikotomi modern tradisional ini lahir dari wacana pengetahuan dominan yang memihak pada ideologi barat. Selanjutnya, implikasi dominasi pengetahuan dalam kehidupan sosial. Dominasi pengetahuan punya banyak dampak dalam kehidupan masyarakat. Kalau satu jenis pengetahuan dianggap paling benar sementara pengetahuan lain diabaikan, maka muncul ketimpangan dalam cara orang melihat dunia. Implikasi ini yang pertama, masyarakat jadi tidak seimbang dalam berpikir. Banyak orang akhirnya hanya percaya pada pengetahuan yang datang dari kelompok yang dianggap pintar atau berkuasa. Misalnya dari negara maju, akademisi, atau media besar. Akibatnya, pengetahuan lokal seperti cara hidup masyarakat, adat, atau nilai-nilai tradisional sering dianggap kuno dan tidak penting. Implikasi yang kedua, hilangnya identitas budaya dan cara berpikir lokal. Karena pengetahuan lokal jarang diakui, generasi muda jadi lebih sering mengenal pandangan luar dibandingkan warisan budayanya sendiri. Contohnya, orang lebih percaya teori barat tentang kesehatan mental dibandingkan nilai-nilai kekeluargaan dan spiritualitas yang sebenarnya juga bisa membantu penyembuhan secara psikologis. Yang ketiga, ketimpangan dalam akses informasi. Tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar atau mengakses sumber pengetahuan yang sama. Misalnya, jurnal ilmiah mahal atau informasi hanya beredar di kalangan akademisi. Akhirnya hanya sebagian orang yang bisa ikut menentukan arah kebijakan atau keputusan sosial. Yang keempat, munculnya ketergantungan sosial. Masyarakat jadi terbiasa bergantung pada ahli atau otoritas tertentu untuk menentukan mana yang benar dan salah. Padahal sebenarnya mereka juga punya pengalaman dan pengetahuan sendiri yang bisa digunakan atau bisa berguna. Yang terakhir, menurunnya kesadaran kritis. Ketika pengetahuan tertentu terus-menerus dianggap paling benar, masyarakat bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Orang jadi pasif dan menerima saja apa yang dikatakan pihak berkuasa, tanpa berani mempertanyakan atau mencari pandangan lain. Yang selanjutnya, upaya mengatasi dominasi pengetahuan. Yang pertama, indigenisasi pengetahuan. Maksudnya adalah mengembangkan pengetahuan yang berasal dari konteks lokal dan budaya setempat, bukan hanya mengimpor teori dari luar tanpa penyesuaian. Hal ini penting agar pengetahuan lebih relevan dengan realitas masyarakat. Misalnya, mengangkat metode penelitian yang sejalan dengan nilai-nilai lokal, mempublikasikan hasil riset dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia, serta memberi ruang bagi perspektif komunitas sendiri untuk berbicara tentang realitasnya. Yang kedua, dekolonisasi pengetahuan dan sains terbuka. Upaya ini menekankan pada keterbukaan pengetahuan, data publikasi riset, agar tidak hanya kelompok tertentu yang bisa mengakses dan menentukan apa yang sah. Dengan sains terbuka, data riset bisa diakses lebih banyak orang, termasuk komunitas yang sebelumnya terpinggirkan. Ini membantu memperkecil jurang antara yang punya akses pengetahuan dan yang tidak. Yang ketiga, pengakuan dan pemberdaya pengetahuan lokal atau tradisional. Memberi ruang kepada komunitas lokal untuk ikut memproduksi, menginterpretasi, dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Ini berarti komunitas bukan hanya objek penelitian, tetapi menjadi subjek yang mempunyai kapasitas untuk berbicara dan menentukan. Misalnya, dalam riset psikologi komunitas, jangan hanya memakai instrumen barat dan menerapkan tanpa adaptasi, tetapi libatkan masyarakat dalam merancang dan mengadaptasi instrumen agar sesuai dengan budaya mereka. Yang keempat, pendidikan kritis dan literasi pengetahuan. Membekali masyarakat dan praktisi dengan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap gagasan pengetahuan yang diterima, termasuk mengevaluasi siapa yang membuat pengetahuan tersebut, melalui perspektif mana dan untuk apa. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih selektif dan aktif dalam memilih serta menggunakan pengetahuan. Contohnya, dalam
program literasi media agar masyarakat bisa mengenali bias, propaganda, atau dominasi narasi tertentu dalam pengetahuan yang disebarkan lewat media massa. Yang kelima, kolaborasi dan partisipasi komunitas. Riset dan produksi pengetahuan hendaknya melibatkan berbagai aktor, bukan hanya akademisi atau institusi yang besar. Komunitas lokal, pelaku lapangan, dan kelompok harus dilibatkan agar pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga memiliki legitimasi sosial. Dengan partisipasi yang benar, pengetahuan dominasi bisa diuji, dilengkapi, atau bahkan disempurnakan oleh perspektif lain yang sebelumnya terpinggirkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.